Yang pertama, sore teman-teman, saya mau upload video manajemen keuangan lanjut tentang pasar valuta asing. Lanjut saya video pertama, pengertian valuta asing atau foreign exchange market. Pasar valuta asing sering disebut forex atau FX adalah pasar global di mana mata uang dari berbagai negara diperjualbelikan. Ini adalah pasar keuangan terbesar dan paling liquid di dunia. Fungsi utama pasar valuta asing yang pertama, memfasilitasi perdagangan internasional. Perusahaan membutuhkan mata uang asing untuk membayar barang atau jasa dari negara lain atau impor, dan menerima mata uang asing dari penjualan ke luar negeri atau ekspor. 2. Memfasilitasi investasi internasional. Investor yang ingin berinvestasi di aset luar negeri seperti saham atau obligasi perlu menukar mata uang domestik mereka dengan mata uang negara aset tersebut. Yang ketiga, fungsi utama pasar valuta asing adalah spekulasi. Pedagang trader mencoba mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut. Jenis transaksi utama ada 2. Transaksi spot atau spot transaction, pembelian dan penjualan mata uang untuk penyerahan segera, biasa diselesaikan dalam 2 hari kerja. Harga yang digunakan adalah kurs spot. Yang kedua, transaksi forward atau forward transaction, perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang ditetapkan hari ini. Harga ini disebut kurs forward. 2. Kondisi paritas, international parity condition. Kondisi paritas internasional adalah seperangkat teori ekonomi yang menjelaskan hubungan antara suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mata uang negara. Teori-teori ini sangat penting untuk memahami bagaimana pasar valuta asing berfungsi dan bagaimana harga aset internasional ditentukan. Ada 3 kondisi paritas utama. Pertama, paritas suku bunga atau interest rate atau IRP. Ini adalah konsep paling fundamental dalam keuangan internasional. Intuisinya, IRP menyatakan bahwa imbal hasil return dari investasi yang serupa di 2 negara yang berbeda harus sama setelah menutupi resiko perubahan nilai tukar. Jika tidak, akan ada peluang arbitrase atau keuntungan tanpa resiko. Mekanismenya, hubungan ini mengaitkan suku bunga domestik, suku bunga leasing, kurs spot, dan kurs forward. Contoh sederhananya gini. Misalnya suku bunga Amerika Serikat 5% dan Jepang 1%, maka dolar Amerika Serikat diharapkan terdepresiasi terhadap yen sekitar 4% di pasar forward. Jika tidak, investor bisa meminjam yen atau bunga rendah, konversi ke dolar, investasikan bunga tinggi tadi US dollar dengan mengunci keuntungan dengan kontrak forward. Aktivitas ini disebut covered arbitrage dan akan memaksa pasar kembali ke kondisi paritas. B. Paritas stability atau purchasing power parity. Intuisinya, Triple P didasarkan pada hukum satu harga yang menyatakan bahwa sebuah barang identik harus dijual dengan harga yang sama dimanapun di dunia setelah disesuaikan dengan nilai tukar. Jika tidak, akan ada arbitrase komoditas. Versi relatif P3. Teori ini lebih relevan dalam praktik. Ia menyatakan bahwa prestasi perubahan kurs spot antara 2 negara selama periode tertentu harus sama dengan selisih tingkat inflasi antara kedua negara tersebut. Terus ada implikasi. Jika implikasi di Indonesia lebih tinggi daripada di AS, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diharapkan akan terdepresiasi atau melemah dalam jangka panjang untuk menjaga keseimbangan daya beli. Yang ketiga, keterbatasan. Paritas daya beli tidak berlaku dalam jangka pendek karena adanya hambatan perdagangan, biaya transportasi, dan barang yang tidak dapat diperdagangkan atau non-travel goods. Namun ini adalah indikator yang baik untuk tren nilai tukar jangka panjang. Ketiga, ada efek Fisher internasional, International Fisher Effect. Intuisinya, International Fisher Effect menghubungkan suku bunga nominal dengan perubahan nilai tukar yang diharapkan. Teori ini menyatakan bahwa mata uang negara dengan suku bunga nominal lebih tinggi akan terdepresiasi di masa depan karena suku bunga yang lebih tinggi tersebut mencerminkan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Hubungannya IFF ada dasarnya adalah versi Triple P yang menggunakan suku bunga yang mencerminkan ekspektasi inflasi alami inflasi aktual. 3. Implikasi. Investor tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih besar hanya dengan berinvestasi di negara yang menawarkan suku bunga lebih tinggi, karena keuntungan tersebut akan tergerus oleh depresiasi mata uang tersebut di masa depan. Oke, sekian, terima kasih.